Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, Ibu Anggita Nur Oktaviani, dan pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bulan sebagai satelit alami bumi. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak videonya bersama-sama. Jangan lupa simak videonya dengan baik ya anak-anak. Nah, sekarang apa itu satelit alami? Satelit alami adalah benda langit di luar angkasa yang mengorbit mengelilingi benda yang lebih besar dari dirinya. Dan satelit yang dimiliki oleh bumi adalah bulan. Mengapa bulan disebut sebagai satelit alami bumi? Ada beberapa alasan mengapa bulan disebut sebagai satelit alami bumi. Yang pertama, bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi. Yang kedua, bulan bukan buatan manusia. Yang ketiga, bulan mengorbit bumi terjadi secara alami. Jadi, bulan mengelilingi bumi terjadi secara alami dan tanpa campur tangan manusia. Sekarang, kita akan membahas mengenai bulan. Bulan merupakan satelit alami bumi satu-satunya. Bulan juga tergolong benda gelap. Jika kita melihat bulan tampak bercahaya, sebenarnya itu tidak terjadi karena bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari, sehingga seolah-olah bulan tampak bercahaya. Bulan memiliki orbit yang berbentuk elips. Bidang orbit bulan miring dengan sudut 5,1 derajat dari bidang orbit bumi. Bulan memiliki bentuk yang bulat dengan diameter 3.476 km atau 2,59 mil, yaitu sekitar 1/4 dari besar bumi. Dan massa bulan yaitu kurang lebih 1% dari massa bumi. Selain dari yang tadi telah dijelaskan, bulan juga tidak memiliki atmosfer, sehingga mengakibatkan yang pertama, adanya perubahan suhu yang sangat tinggi. Suhu pada bagian yang mendapat cahaya matahari melebihi titik didih mencapai 110 derajat Celcius, sedangkan di bagian yang tidak mendapat cahaya matahari mencapai minus 173 derajat Celcius. Yang kedua, bunyi tidak dapat merambat. Karena itu, kita tidak dapat mendengar suara sehingga bulan merupakan tempat yang sepi. Yang ketiga, langit bulan hitam kelam. Berbeda dengan langit bumi terlihat biru dikarenakan adanya debu angkasa yang menyebabkan cahaya gelombang pendek yang berwarna biru lebih banyak daripada cahaya gelombang panjang. Sedangkan di bulan, penyebaran cahaya seperti itu tidak ada. Yang keempat, tidak ada air dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Karena bulan tidak memiliki atmosfer, maka di bulan tidak mengenal adanya siklus biogeokimia, sehingga di bulan tidak memungkinkan untuk adanya kehidupan. Selanjutnya, ada jarak antara bumi dengan bulan. Jarak terjauh antara bumi dengan bulan adalah 253.000 mil, sedangkan jarak terdekatnya adalah 222.000 mil. Sehingga jarak rata-rata antara bulan dengan bumi adalah 238.860 mil atau sekitar 384.330 km. Selanjutnya ada gerak edar bulan. Dalam peredarannya, bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. Yang pertama, rotasi bulan. Rotasi bulan adalah gerakan bulan pada porosnya. Kala rotasi bulan adalah 29,5 hari. Akibat dari adanya rotasi bulan adalah permukaan bulan yang tampak dari bumi akan selalu sama. Yang kedua, ada revolusi bulan. Revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Kala revolusi bulan adalah 29,5 hari. Akibat dari adanya revolusi bulan adalah adanya perubahan bentuk bulan atau fase-fase bulan. Kemudian, terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari, serta pasang surut air laut. Yang ketiga, bulan dan bumi bersama-sama mengelilingi matahari. Bulan mengelilingi bumi, sekaligus bersama bumi mengedari matahari. Dan untuk 1 kali peredaran, diperlukan waktu kurang lebih 1 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fase-fase bulan. Fase bulan merupakan perubahan bentuk bulan jika dilihat dari bumi. Terdapat beberapa fase bulan, di antaranya yang pertama, fase bulan baru. Fase bulan baru adalah fase di mana bulan menjadi konjungsi antara matahari dan bumi. Jadi,
bulan menjadi jembatan yang berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Pada fase ini, memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Dan pada saat posisi tersebut, cahaya matahari seharusnya menyinari bumi, tetapi terhalang oleh bulan. Akibatnya, bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari. Jadi, jika dilihat dari bumi, bulan seolah-olah tidak terlihat sama sekali. Dapat kalian lihat pada gambar di samping, bulan seolah-olah tidak terlihat sama sekali. Yang kedua, ada fase bulan sabit awal. Setelah mengalami fase bulan baru, bulan bergerak meninggalkan konjungsi atau titik tengah antara matahari dan bumi. Selama fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengah. Oleh karena itu, jika dilihat dari bumi, bulan akan menyerupai bentuk seperti sabit. Fase ini terjadi pada hari ke-1, 2, dan 3. Yang ketiga, ada fase bulan kuarter pertama. Fase ini terjadi ketika posisi bulan, bumi, dan matahari membentuk sudut 90 derajat. Pada posisi ini, permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari adalah setengah dari keseluruhan permukaan bulan yang menghadap ke bumi. Bulan terus bergerak dan kini berada di seperempat lingkaran dari posisi awal. Karena posisinya sudah pas, maka bagian matahari yang bersinar pun tepat terkena di setengah bagian bulan. Jika dilihat dari bumi, bulan akan berbentuk setengah lingkaran. Fase ini terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8. Yang keempat, ada fase bulan cembung awal. Setelah melewati seperempat putaran bulan, maka bulan selanjutnya akan memasuki fase cembung awal. Pada fase saat ini, bulan berada sedikit di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya. Jika dilihat dari bumi, bulan akan terlihat cembung, atau sekitar 3/4 bulan dari bumi. Fase ini terjadi di hari ke-10, 11, dan 12. Selanjutnya, fase bulan purnama. Pada fase ini, matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Fase ini mirip seperti pada fase kuarter pertama, tetapi bedanya, pada fase bulan purnama ini, bulan berada di belakang bumi. Sehingga, cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar. Dan jika dilihat dari bumi, bulan akan terlihat bulat sempurna. Fase ini terjadi di hari ke-13, 14, dan 15. Dan satu hal yang unik dari bulan purnama ini adalah dapat memunculkan gerhana bulan. Gerhana disebabkan oleh bayangan yang dibentuk oleh bumi atau bulan yang terletak dalam suatu garis. Bayangan tersebut mempunyai dua bagian. Yang pertama, ada bayangan inti yang sangat gelap atau disebut dengan umbra, dan yang kedua, ada bayangan kabur atau yang disebut dengan penumbra. Terdapat dua jenis gerhana bulan. Yang pertama, yaitu gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Bulan masuk ke bayangan bumi, sehingga bulan tidak menerima cahaya matahari karena terhalang oleh bumi. Tetapi, ada sebagian sinar matahari yang sampai ke bulan. Sinar matahari yang sampai ke bulan ini melalui atmosfer bumi. Atmosfer bumi menyaring sebagian sinar biru, dan ini menyebabkan bulan berwarna merah dari bumi. Yang kedua, ada gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya sebagian permukaan bulan yang masuk ke umbra, sementara permukaan lainnya masuk ke penumbra. Dan apa yang kita lihat dari bumi ketika gerhana bulan sebagian itu sangat tergantung pada posisi matahari, bumi, dan bulan. Yang keenam, ada fase cembung akhir. Setelah melewati setengah putaran, fase bulan akan kembali ke awal. Pergerakan bulan terus ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Dan jika dilihat dari bumi, bulan akan terlihat cembung atau 3/4 bagian bulan dari bumi. Fase ini dapat terjadi di hari ke-17, 18, dan 19. Yang ketujuh, fase kuarter ketiga. Pada fase ini terjadi di mana posisi bulan sudah mencapai 3/4 putaran. Karena letaknya, cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan, sehingga dari bumi, bulan akan terlihat seperti setengah lingkaran. Dan fase ini terjadi di tanggal 21,
22, dan 23. Yang kedelapan, fase bulan sabit akhir. Pada fase ini, bulan kembali berbentuk sabit. Bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak satu putaran penuh. Dan fase ini terjadi di tanggal 27, 28, dan 29. Setelah fase ini, bulan akan kembali lagi ke posisi awal atau bulan baru, di mana bulan akan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Selanjutnya mengenai pasang surut air laut. Pasang surut merupakan kondisi naik turunnya permukaan air laut secara berkala. Kondisi ini disebabkan oleh gaya gravitasi dari benda-benda langit, khususnya bulan dan matahari. Adanya gaya gravitasi bulan atau matahari terhadap massa air di laut akan menimbulkan gelombang laut. Gravitasi bulan memiliki pengaruh utama karena gayanya lebih besar daripada gravitasi matahari. Selain itu, jarak bulan juga lebih dekat dengan bumi. Pasang surut juga dibagi menjadi dua. Ada pasang naik dan ada pasang surut. Pasang naik adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, dan pasang surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang naik terjadi karena gaya gravitasi bulan lebih kuat daripada gravitasi bumi dalam menarik air laut. Lalu, kapan air laut akan surut? Air laut akan surut jika bumi tidak sedang terjadi bulan baru atau bulan purnama. Kondisi permukaan air laut yang surut ini dikenal dengan nama pasang perbani. Untuk lebih jelasnya lagi, kita simak penjelasan berikut ini. Pasang purnama. Pasang purnama terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam suatu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang sangat tinggi dan pasang rendah yang sangat rendah. Pasang purnama ini terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama. Selanjutnya, pasang perbani. Pasang perbani terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu, akan dihasilkan pasang tinggi yang sangat rendah dan pasang rendah yang sangat tinggi. Pasang surut perbani. Pasang surut perbani akan terjadi pada saat bulan 1/4 dan 3/4. Yang terakhir, ada manfaat bulan sebagai satelit alami bumi. Yang pertama, bulan membantu menstabilkan iklim planet bumi. Tanpa bulan, bumi mungkin memiliki iklim yang berbeda dari saat ini. Perbedaan iklim yang terjadi tanpa adanya bulan akan membatasi pergerakan spesies di seluruh bumi. Yang kedua, bulan membantu memengaruhi pasang surut planet bumi. Pasang surut berperan penting bagi kehidupan di bumi. Aliran pasang surut membawa panas dari khatulistiwa atau ekuator bumi menuju ke kutub. Yang ketiga, bulan membantu menyinari malam hari yang gelap. Tanpa bulan, malam hari di bumi akan lebih gelap dan berdampak besar pada aktivitas manusia dan hewan malam. Hewan yang berburu di malam hari seperti kelelawar dan burung hantu akan lebih sulit menemukan makanannya. Yang keempat, bulan membantu astronot menuju luar angkasa. Para ahli melihat bulan sebagai batu loncatan astronot ke tempat lain di tata surya. Tanpa bulan, tidak akan ada perjalanan ke bulan, bahkan tidak akan ada perjalanan ke ruang angkasa. Tanpa bulan, manusia tidak mungkin mengembangkan kemampuan melakukan perjalanannya di luar atmosfer bumi. Yang kelima, bulan membantu memperlambat rotasi bumi sehingga sehari menjadi 24 jam. Adanya gravitasi bulan akan memperlambat rotasi bumi. Tanpa bulan, hari-hari di bumi jauh lebih pendek. Seperti miliaran tahun yang lalu, lama satu hari di bumi hanya sekitar 12 jam. Yang keenam, bulan membantu menstabilkan kemiringan sumbu bumi. Kemiringan planet bumi adalah 23,4 derajat dengan sedikit fluktuasi antara 22,1 derajat sampai 24,5 derajat. Tanpa bulan yang membantu menstabilkan planet bumi, fluktuasi kemiringan sumbu bumi bisa menjadi jauh lebih besar mencapai 45 derajat. Nah, seperti itu ya anak-anak. Semoga materi yang Ibu sampaikan tadi dapat kalian pahami dengan baik. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.